Baik, kita lanjutkan ke materi, MySQL, eee, bagian 3 ya. Kalau kemarin kan kita sudah membahas di pertemuan pertama bagaimana cara membuat koneksi, kemudian membuat tabel database, kemudian membuat tabel beserta bagaimana cara membuat struktur tabelnya, kemudian di bagian kedua kita sudah membuat bagaimana cara mempelajari bahasa query, kemudian membuat relasi, baik itu dengan mengetikkan query-nya secara manual maupun dengan menggunakan query builder-nya si SQL Yoke. Nah, sekarang pada bagian ketiga kita akan coba bahas bagaimana, apa namanya, eee, biasanya kan gini, kalau misalkan, eee, pimpinan tuh biasanya kan maunya laporannya dalam bentuk Excel ya, laporannya tersaji dalam bentuk format Excel gitu. Walaupun di aplikasi ya, di aplikasi suka ada tuh kalau misalkan download Excel, format Excel, download format PDF, download format CSV gitu. Nah, tapi kalau di sini setelah kita bikin query-nya yang kemarin, terus kemudian kita jalankan, nah hasilnya adalah, eee, db admin doesn't exist. Nah, kita jalankan, hasilnya seperti ini kan kemarin, gitu. Jadi ada kode barang punya tabel barang, nama kategori punya tabel kategori, nama barang punya tabel barang. Oh, ini nama barangnya ada 2, kita hapus 1, jangan dua-duaan. Kita jalankan, tuh. Kemudian harga barang punya tabel barang, nama admin punya tabel admin. Nah, biasanya kan banyak tuh record-nya bisa sampai puluhan bahkan ratusan atau ribuan record atau baris ya. Kalau ini kan cuma ada 2 nih, 1, 2. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan dari 2 data ini kita mau ekspor ke format Excel? Nah, caranya gini, klik kanan, di mana saja nih di bagian ininya, klik kanan, lalu export all row of table data or result as. Nah, pilihnya ini Excel XML. Lalu pilih semua apa namanya atribut atau field yang ada tadi. Nah, simpen namanya, misalkan laporan data barang. Tuh, ini dikasih XLS. Tuh di D. Save. Nah, berarti nanti ini jadi Excel laporan data barang. Nah, kalau sudah di export. Tuh. Nanti muncul data exported successfully, would you like to open file. Jadi ekspor sukses, kemudian mau dibuka atau tidak. Coba aja kita lihat, kita buka ya. Nah, terus pilih yes. Nah, hasilnya nanti kayak gini, ini tinggal dilebarkan saja nih. Kita blok, kita klik di ujungnya. Nah, nih hasilnya seperti ini, kode barang B1, B2, nama kategori, nama barang, kemudian harga barang, kemudian nama admin gitu. Nah, itu cara apa namanya, mengekspor ke apa namanya, Excel. Nah, kalau ke CSV gimana? Ya CSV sama. Kita balik lagi ke sini, klik kanan lagi, kemudian kita export all row of table data result, kemudian pilihnya CSV. Sebenarnya di D lagi, export lagi, pilihnya ke D lagi. Ini laporan data barang, ini udah otomatis CSV ya, tinggal di save, kemudian diekspor. Nah, data exported successfully, would you like to open file? Yes. Tuh, ini hasilnya kayak gini. Jadi dia berbeda dengan apa namanya, berbeda dengan tampilan di kalau dia formatnya Excel, tapi dia formatnya CSV seperti ini. CSV itu singkatan ya, comma separated value. P-nya adalah koma, S-nya adalah separated, V-nya adalah value. Gitu. Nah, kalau misalkan kita sering mendengar backup dong datanya gitu, tabel-tabelnya di backup. Nah, backup tabel itu ada 2. Backup data itu ada 2. Pertama backup tabelnya, yang kedua adalah backup
database-nya. Nah, misal gini, kalau mau di backup sama database-nya berarti caranya seperti ini. Klik kanan di DB Toko, kemudian pilih backup atau export, kemudian pilih database as backup database as SQL dump. Jadi di backup sebagai file SQL. Kita klik. Tuh. Nih, nanti di sini dia meminta kita untuk memilih apakah tabel saja, ataukah sama view-nya, ataukah sama stored prosedurnya, atau sama function-nya, atau sama trigger-nya, atau sama event-nya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat view, bagaimana cara membuat stored prosedur, kemudian nanti kita implementasikan ke dalam sistem. Nah, di sini kita simpan lagi di D, namanya adalah DB Toko. Dia filenya SQL. Nah, kalau sudah di save. Nah, di sini ada pilihan nih. Apakah hanya strukturnya saja, tidak pakai data, atau sama datanya saja tidak pakai struktur, jadi nanti di-insert saja, atau sama struktur sama data. Terus di sini lagi ada option having effect on source, log table for read, jadi hanya bisa dibaca saja, flash log before dump, jadi di flash dulu supaya ada perbaruan daripada database-nya, atau single transaction, atau option return to file-nya include use database statement, apakah mau pakai use database ataukah mau pakai include create database, apakah mau pakai create database, kemudian ada set foreign-nya, biasanya yang dipakai cuma ini doang, kita pakai aja ini dua. Tuh, include use sama create database. Kalau sudah kita ekspor. Tuh. Nanti munculnya export successfully. Nah, kalau udah begini berarti udah selesai. Tinggal di done. Nah, sekarang yang kedua, saya hanya mau tabelnya saja. Tadi kalau tadi database-nya semua ya, ini tabelnya aja. Berarti saya klik kanan, pilih admin. Kemudian saya pilih backup atau export, kemudian backup table as SQL dump. Tuh. Kita pilih semuanya. Nah, ini kasih simpannya jangan DB Toko, tapi tabel DB Toko. Jadi hanya tabelnya saja. Tuh. Berarti karena tabelnya saja, berarti kan ini tidak perlu dipakai. Use-nya sama create-nya. Dihilangkan centangnya kalau udah diekspor. Exported successfully dan nah sekarang kita tes. Pertama yang kita tes adalah kita hapus dulu nih tabel-tabelnya nih. Tabel adminnya dihapus. Klik kanan, pilihnya more operation, pilih drop tabel. Tuh. Do you really want to drop the table admin? Warning, you will lose all data. Yakin nggak mau hapus tabel admin? Peringatannya semua data akan hilang loh. Pilih yes. Hilang. Yang ini juga bisa pakai tekan tombol delete. Tuh. Tekan tombol delete, pesannya sama yes. Tekan lagi tombol delete, pesannya sama yes. Berarti tabelnya udah kosong nih, tabelnya. Kalau kita jalanin di sini nggak mau ya. Tuh, nggak ada. Tabel adminnya nggak ada, tabel ini nggak ada, karena tabelnya udah kosong. Mau di refresh juga udah kosong. Wah, ini kalau sampai data beneran hilang bisa nangis-nangis kita. Makanya harus di backup gitu. Nah, gimana cara merestore-nya kembali? Mengekstrak file SQL yang sudah kita punya tadi nih. Hasilnya jadi kayak gini nih. Coba kita lihat di D. Ada DB nih tabel. Tuh, hasilnya kayak gini. Tuh. Ini bahasa query-nya ada drop tabel effects admin. Kemudian create tabel admin. Kemudian insert into admin. Ini buat ngebentuk tabel admin. Ini buat ngapus kalau udah ada admin, tabel admin. Ini buat bentuk tabel admin, ini buat insert ke tabel admin dan seterusnya. Gitu. Nah, ini kita close, berarti tinggal kita import. Caranya adalah klik kanan di DB Toko, lalu import, kemudian pilih execute SQL script. Tuh. Kita browse.
karena udah ada database-nya, kita pilihnya yang tabel SQL aja. Ya, pilihnya yang tabel SQL, tabel DB Toko SQL. Kemudian di execute. Yes. So, import successfully done. Nah, ini kalau saya refresh, DB tokonya nih tombolnya gini yang refresh. Refresh object atau F9. So, nanti muncul lagi di sini tabel-tabelnya. Ada admin, ada barang, ada kategori. Kalau dijalanin lagi, muncul lagi. So. Nah, gimana kalau database-nya yang dihapus? Nah, tadi kan kita bikin yang ini nih. Kita bikin yang DB toko. Nah, ini DB toko SQL tuh. Dia ada perintah bikin ini tuh. Create database if not exist DB toko. Jadi bentuk database kalau belum ada namanya DB toko. Nah, kalau udah dibentuk dipakai, di-use, baru drop tabel F6 adminnya, kemudian create tabel admin, kemudian insert ke tabel admin. Tuh. Jadi ada perintah tambahan ini, create database sama use database. Nah, kita tes sekarang. Yang kita hapus ini, klik kanan di DB toko, kemudian more database operation. Nah, ini kalau drop ngapus database. Kalau truncat itu buat ngosongin, sama dengan empty. Coba kita drop database. Kalau ini truncat tuh ngisi ngosongin data ya, tapi kalau yang ini ngosongin apa namanya tabelnya. Di drop, yes. Oh, hilang, nggak ada dia. Nah, kita balikin, kita restore, klik kanan, execute SQL script, kemudian kita browse, masuk ke DB toko, DB toko.sql, open, execute. Nah, selesai. Import successfully done. Ini kita refresh. Muncul lagi kan? Tuh, gitu. Nah, itulah tadi cara bagaimana mengekspor data yang sudah dibentuk berdasarkan query multitabel ke dalam format Excel dan CSV, dan kemudian cara membackup tabelnya saja menjadi format SQL, kemudian membackup seluruh database-nya, kemudian merestore tabelnya saja, dan merestore dengan database-nya. Terima kasih.